Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta berbagai macam nikmat yang lainnya. Hendaknya dengan menyadari nikmat-nikmat ini, kita semakin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan ketahuilah bahwasanya apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sesungguhnya di hari kiamat nanti kalian akan ditanya seputar nikmat-nikmat Allah yang telah Allah titipkan kepada kalian. Nabi SAW juga bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat sampai selesai dari pertanyaan an umurihi fima afnah, terkait umurnya kemana dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala fi, kemudian terkait ilmunya, apakah dia amalkan ilmu yang telah dia tuntut, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kemudian terkait hartanya, dari mana dia dapatkan, apakah dari sumber yang halal atau yang haram, atau dengan cara yang halal atau yang haram, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan serta habiskan harta yang dia dapat tadi, wa an jismihi fima ablah, kemudian terkait dengan anggota badannya, kepada apa dia pergunakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, adapun tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Tema ini kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dinan nasihah, inna ad-dinan nasihah, inna ad-dina an-nasihah." Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nabi mengulang-ulang perkataan ini sebanyak 3 kali. Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat tadi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatih. Agama yang nasihat tadi diperuntukkan untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dan juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna,
kami pun bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama yang nasihat tadi untuk Allah, kitabnya, rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Apakah nasihat itu sama dengan kosakata Indonesia nasihat? Atau nasihat itu memiliki makna yang lebih luas atau makna yang lain? Maka nasihat itu berasal dari kata bahasa Arab an-nush, yang artinya murni, tulus, ikhlas, dan jernih. Maka ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, yaitu agama itu adalah ketulusan, agama itu adalah kemurnian, dan agama itu adalah keikhlasan. Kemurnian, ketulusan, dan keikhlasan tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk 5 hal. Yang pertama, lillah, memurnikan agama untuk Allah, yaitu kita memurnikan ibadah kita kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan dan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ini bentuk memurnikan agama kepada Allah, yaitu beribadah satu-satunya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, dan tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, serta tidak berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, kita memurnikan agama untuk kitabnya, yaitu untuk Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kita mempelajarinya, kita beriman dengannya, kita mengamalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu termasuk memurnikan agama kepada kitabullah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini Al-Quran merupakan kitab yang kami turunkan sebagai keberkahan bagi kalian. Apa kata Allah? Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran tadi. Apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Quran, lakukanlah. Dan apa saja yang dilarang di dalam Al-Quran, maka tinggalkanlah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, dan agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah manusia itu tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mempelajarinya, mengkajinya, membacanya, dan lain sebagainya. Dan siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan derajatnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, agama yang murni dan jernih tadi untuk rasulnya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang datang dari beliau. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar,
menjauhi apa saja yang beliau larang, wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan beribadah kepada Allah sesuai dengan pedoman dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'un, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang sempurna, dan ajaran yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wali a'immatil muslimin, agama yang murni tadi, agama yang jernih tadi, untuk pemimpin-pemimpin muslim, untuk pemimpin kita. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Mentaati pemimpin sesuai dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah. Ketika diperintahkan oleh pemimpin kita kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, maka kewajiban kita pun adalah mentaatinya. Dan bila mereka memerintahkan kita untuk perbuatan keji dan munkar, perbuatan syirik, maksiat, kita tidak mentaatinya. Akan tapi kita tidak melepaskan loyalitas kita kepada pemimpin kita, dan kita tidak memberontak kepada pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa dan Fir'aun kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Akan tetapi meskipun dia melampaui batas, berkatalah dengan dia dengan perkataan yang lembut, nasihatilah dia dengan nasihat yang baik dan santun. Mudah-mudahan dia mendapatkan pelajaran, dan mudah-mudahan dia mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa merupakan sebaik-baik manusia di zamannya, dan juga Nabi Harun merupakan sebaik-baik manusia di zamannya. Dan Allah perintahkan mereka sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada Fir'aun, seburuk-buruk manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Akan tapi Allah telah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati pemimpin tadi yang kafir, yang zalim dan sombong tadi, dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang santun. Bagaimana lagi dengan pemimpin kita yang melaksanakan salat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangnya? Lebih layak lagi untuk mendapatkan nasihat yang baik dari kita semua. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ammatihim, agama Islam yang murni tadi diperuntukkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan.
Sebagaimana Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati di dalam kesabaran. Allah juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin itu, baik yang laki-laki maupun perempuan, mereka akan menjadi pelindung bagi mukmin yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa yuqimunas shalah, mereka saling mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka pun menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah agama yang murni, inilah agama yang tulus dan ikhlas. Kita peruntukkan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Semoga kita dapat mengamalkan agama yang murni ini, dan kita dapat melaksanakan ukhuwah Islamiyah dengan sebagaimana mestinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.